Gimana kita harus bersikap saat kita berada di state of awareness, tetapi realita di luar, terutama misalnya banyak ketidakselarasan gitu yang terjadi Jawaban gitu. benerannya, lakukan yang terbaik aja. Oke. Jujur aja. Karena dan kita sudah harus matang banget, kesadaran bukan pasrah buta. Itu di afirmasi dah 100 kali. Kesadaran bukan pasif, kesadaran bukan pasif, kesadaran. Cukup dengan merasakan nafas Anda. Atau apapun yang pengen Anda lakukan sekarang secara natural, izinkan kesadaran itu terasa. Teraminkan ya, kesadarannya sendiri itu luas, tapi dia teraminkan di tubuh Anda. Biarkan tubuhnya bergerak dengan tidak kaku. Kalau mau gerak, silahkan gerak. Mata berkedip, mau tutup mata boleh, buka mata boleh. Kita aminkan lagi, ya, ya, ya. Berkah, berkah, berkah. Dan ini Anda boleh lanjutkan pakai cara Anda sendiri ya. Itulah kita mengaminkan dan melihat bahwa semuanya sungguh adalah kesadaran. Terus mungkin secara konkret nih, Mas Andreas, gimana kita harus bersikap saat kita berada di state of awareness, tetapi realita di luar, terutama misalnya banyak ketidakselarasan gitu yang terjadi gitu antara ya banyak lah ya pasangan dan lain sebagainya gitu. Kadang kan kita harus mengatur, suka mengatur, ngelarang ini gitu sebagai pasangan gitu kan. Nah itu cara menyadarinya gitu ya dan memilih sebuah policy yang based on kesadaran itu bagaimana? Kan tidak mungkin juga terus kemudian kita harus karena aku berada di kejernihan, maka aku akan pasrah buta. Aku akan menerima apapun yang semesta hadirkan dalam diriku gitu. Gimana tuh? Ada jawaban beneran dan jawaban pura-pura. Ah, Jawaban benerannya, lakukan yang terbaik aja. oke. Jujur aja. Karena dan kita sudah harus matang banget, kesadaran bukan pasrah buta. Itu di afirmasi dah 100 kali. Kesadaran bukan pasif, kesadaran bukan pasif, kesadaran bukan pasif. Iya. Karena emang bukan. Itu lebih mirip bahasa Indonesia reseptif. Reseptif, oke. Keterbukaan yang reseptif kayak apa? Kalau Mas Hendra dalam kondisi sekarang terbuka, tiba-tiba saya pingsan gitu, sakit dan pingsan, pasti dalam kondisi kesadaran akan menolong. Ada suatu welas asih yang otomatis. Itu namanya reseptivitas. Itu ada. Jadi kesadaran itu kalau di ilmu kuno kualitasnya 3. Kalau ini Buddha ya, Buddha dia bilang kosong, sadar, dan reseptivitas. Kosong, sadar, dan reseptivitas. Kalau Hindu, hadir, sadar, dan berkah damai. Hadir, sadar, dia ya sebenarnya kosong, cuma dia lebih menyoroti hadir, sadar, satchitananda. Hadir, sadar, dan berkah reseptivitas. Sama aja kan? Sama aja kan? Itu kalau di dalam Nasrani dibilang kualitas ketuhanan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Di Islam juga sama ya, rahmatan lil alamin. Nah itu memang kita bukan pasif, tapi ada suatu reseptivitas. Dan reseptivitas itu seberapa ngangkat. Ya kadang ngangkat banget, kadang enggak. Jadi lakukan yang terbaik, sejujur mungkin, semampu mungkin. Kalau nggak bisa, ya udah, tapi sebisanya. Nah, itu jawaban yang asli. Kalau jawaban pura-pura, kiat-kiat ya, ini juga bagus. Ini menurut saya ikhtiar yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Ikhtiarnya adalah ada 4 mantra. Jadi mantra pertama, saya hadir. Mantra kedua adalah kamu juga hadir. Jadi saya hadir, kamu juga hadir. Kita mengakui kehadiran orang lain. Mantra ketiga, kamu punya penderitaan, kamu punya tantangan hidup. Saya mau bantu kamu.
Kamu punya penderitaan, kamu punya keunikan, saya mau bantu. Mantra yang keempat, saya punya penderitaan, saya punya tantangan, bantu saya. Jadi bukan dari sosok yang tinggi, tapi dari kayak saya ini sekarang ngomong ya bukan dari sosok yang tinggi, tapi dari Andreas yang punya kelemahan. Saya tidak menjanjikan mimpi-mimpi, tapi ya saya dari sesuatu yang punya kelemahan. Tapi menariknya gini loh, Mas. Kan kita kadang punya anak gitu menginginkan sesuatu yang kadang kita nggak suka gitu ya. Kita tuh udah terbiasa terkadang jadi laki-laki, jadi orang tua, jadi papa tuh reaktif gitu kan. Ngelarang itu kan reaktif menurut saya kan. Kalau kesadaran itu kan bisa dibilang reflektif gitu. Reflektif sama reaktif kan sesuatu yang berbeda. Kalau melarang itu kan kita mencoba untuk mengendalikan orang. Tetapi paling enggak gitu saya ingin dapat pesan gitu. Kesadaran itu katanya kan mengendalikan dirimu sendiri terlebih dahulu gitu. Nah gimana itu? Dialog batinnya itu seperti apa gitu ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ngerti. Contoh ya, langsung aja. Misalnya contohnya kayak semampunya sih ya. Contoh-contoh. Misalnya, ada situasi yang nggak enak. Kita ya biasanya ya nafas dulu. Kadang nggak mampu juga bernafas. Jadi ya udah sadar aja. Kalau orang Jawa bilang nyebut itu kayak astagfirullah. Ya dalam astagfirullah itu kayak tek gitu. Atau cek gitu kayak oh iya. Nah dalam oh iya ini kan terasa jantungnya yang deg-degan, yang rasanya jengkel. Nah, proses alkimia hati itu artinya memergoki itu, oh iya, jengkel nih. Terus kita melakukan yang terbaik untuk percaya pada satu keluasan. Mungkin kalau sudah mampu udah lepas saja langsung. Tapi kalau belum mampu, kita mungkin berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, sesuai dengan apapun yang kita yakini, atau kalau yang teman-teman ini kan ya, semesta bantu saya terbuka. Tarik nafas, buang nafas. Saya menyadari tekanan-tekanan ini. Saya mengizinkan tekanan ini untuk hadir dan terolah dengan sendirinya. Nah, nanti sebisanya kita nanti akan mungkin melarangnya akan berkurang 50%. Mungkin jadi jangan be realistis. Jangan kita tuh harus tahu langit dan bumi. Bahwa kesadaran itu memang aslinya murni, tidak ternoda, tapi bagaimana kita bertindak, ini tuh bumi, kita dalam satu keterbatasan. Namanya embodied awareness, kesadaran yang meresap, kesadaran yang mewujud. Kesadaran yang nggak terbatas itu, begitu mewujud ke dalam hati Andreas, ya pasti terbatas. Nah, terbatasnya itu, kita sebisanya, di momen itu bisanya apa? Dan caranya yaitu kita membawa pengingat-pengingat yang tadi sudah ditanyakan itu loh, yang entah nafas, entah kita afirmasi. Di awal-awal masih pakai perlu gitu-gitu ya. Kayak saya terbuka, saya izinkan, semuanya hadir. Tarik nafas, buang nafas, astagfirullah. Nah, di awal pakai gitu. Nanti lama-lama bisa nggak pakai kayak gitu-gitu, cuma dalam satu momen dia akan ya terjadi suatu pelumeran, atau kita biasa juga rasakan tubuh sentuh tengah dada. Itu cara-cara yang ikhtiar kita gitu. Aku lebih spesifikasikan ya Bung Andreas ya, karena ini menjadi problematika banyak sahabat-sahabat yang memutuskan dalam hubungan dengan pasangannya untuk divorce. Itu kan makin kesini makin banyak gitu ya. Nah, dengan belajar kesadaran paling tidak kan ya ada solusi yang lebih jernih gitu, tidak kemudian kita terus reaktif memutuskan untuk kita divorce gitu. Nah, bagaimana sih menjaga kesadaran saat yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang kita cintai, tapi dia menyakiti tanpa sadar gitu. Apakah cinta yang sadar itu tetap bertahan meski disakiti, atau cinta yang sadar itu justru berani meninggalkan tanpa dendam? Menarik sekali. Jadi saya ulangi lagi, ini penting banget. Jadi dimensi kesadaran murni, dimensi hati, dan dimensi tindakan. Ini beda banget. Kesadaran murni yang menyadari, ya memang selalu murni. Tapi hati jangan dipaksa. Harus murni. Belum tentu belum bisa.
Kalau sudah bisa ya bagus, Anda para wali. Tapi kalau belum, realistis. Hatinya memang masih ada gejolak. Jangan disangkal, oh saya jangan. Kalau tidak diberi perhatian berlebih, itu benar. Tidak diberi perhatian berlebih, tapi memang kita tuh mengakui bahwa hatinya ada gejolaknya. Nah, itulah yang kita pelan-pelan untuk kayak bantu lumer. Nah, caranya bantu lumer gimana? Dengan mengizinkan dia ada. Justru dengan mengizinkan dia ada itu justru kita sebagai kesadaran mengizinkan emosinya itu hadir, dia menjadi matang. Saya praktekkan ya. Saya berdiam dalam kesadaran. Nanti tubuh bisa bergerak. Ini setiap orang pribadinya beda-beda. Ada yang dominan tubuhnya gerak. Tuh, bisa getar-getar atau melepas ketegangan. Itu dominan personality tertentu. Nanti ada yang emosi. Nanti ada yang dominannya ingin kayak menyendiri, kayak ambil selimut kemudian kayak berjeda. Nah, itulah proses pengolahan itu. Nah, nanti setelah itu, proses pengolahan hatinya makin baik, tindakannya makin diilhami oleh kekuatan kudus. Nanti ada wangsit. Ini memang saatnya berpisah. Gitu. Nanti ada yang enggak, ini bukan berpisah. Ini adalah lanjut. Gitu. Dan itu kita langkah demi langkah, hari demi hari. Kadang wangsitnya itu enggak langsung seperti rencana 10 tahun gitu loh. Ini adalah biasanya cuma kayak wahyu gitu loh. Ini jangan dulu berpisah. Ada pelajaran. Atau ini berpisah. Jadi dari pengolahan hati. Paham nggak? Jadi kesadaran itu memungkinkan kita bisa mengolah hati. Mengolah hati memungkinkan kita tindakannya jernih. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Tapi gini, mungkin teman-teman kan banyak orang menyebutkan, apakah semua bentuk relasi itu pada akhirnya adalah jelmaan dari guru spiritual yang membangkitkan kesadaran setiap individu gitu. Jadi sebenarnya pasangan kita itu adalah cermin bagi diri kita untuk bertumbuh sendiri atau gimana, Mas Andreas? Ya sebenarnya iya, tapi nanti gurunya itu bentuknya beda-beda. Ada guru yang bentuknya spiritual banget. Ada guru yang pasangannya mungkin justru dia duniawi, tapi untuk mungkin membantu kita biar kesadarannya lebih membumi. Tidak cuma kesadaran langit, tapi juga membumi. Ada yang nanti dapat pasangannya meneguhkan banget dalam kesadaran, itu ada. Ada yang dapat pasangannya macam-macam. Ada yang nanti pisah, nanti pasangan berikutnya baru beda-beda. Jadi kita tapi semua benar, semua relasi sebenarnya adalah mengandung pembelajaran termasuk dengan orang tua. Tapi kan nanti beda-beda, Mas Hendra. Ada yang kalau orang tua saya misalnya ya modelnya yang membebaskan, yang secara manusia mungkin membuat banyak gejolak, tapi secara pembelajaran spiritual membuat melesat. Tapi lagi-lagi dengan kita state of awareness, ketika muncul pertanyaan nih, apakah bertahan dengan cinta atau meninggalkan demi keutuhan jiwa, itu tetap yang tahu adalah dirinya. Nanti akan ada kemantapan sendiri gitu dengan latihan pendek-pendek tapi sering tadi gitu ya, Mas. Iya. Saya ini contoh ya. Saya pribadi kan sudah yakin insya Allah bahwa kesadaran yang murni itu seperti itu. Sudah jernih, saya nggak mempertanyakan lagi karena udah itu sudah jelas gitu. Nah, tinggal masalah tindakan sama hati dong. Nah, terus nanti begitu saya ada tarikan-tarikan masalah, yang saya ingatkan ke diri saya sendiri gini, dan keluarga saya, istri saya semua mengingatkannya adalah sing penting atine, sing penting atine, sing penting atine sik. Jadi yang penting hatinya dulu. Kan dimensi kesadaran sudah clear, sudah yakin. Tinggal nih hatinya kan gejolak kan. Sing penting atine dulu, sing penting hatinya dulu. Jadi bahkan saya mengingatkan diri saya, mau dunia kiamat sing penting hatinya dulu. Jadi tindakannya udah belakangan, yang penting hati ini. Itu yang saya, karena kita pengen segera bertindak kan, pengen segera
bertindak dari tekanan-tekanan itu. Iya. Wah, pengen dang anu. Kayak misalnya ada orang, ayo dibales pesannya. Padahal kita lagi kacau. Nah, itu kayak sing penting hatinya dulu itu, atau yang penting hatinya dulu itu saya mengingatkan diri saya sendiri untuk, wes dah taruh dulu atau apa. Yang penting hatinya dulu. Nah, kita mengizinkan tadi dengan gaya kita introvert berarti kita jeda. Kalau kita yang tipe tubuh ya berarti kita izinkan tubuh itu mengalir, atau kita tipe apa, kita bagaimana kesadaran itu alamiahnya kita jalan-jalan ke kebun, atau kita pokoknya bagaimana kita tuh kesadaran sambil mengolah, mencerna, bukan ini ya, perasaan itu kita cerna biar dia jadi berkah. Nah, itu nanti itu dulu yang utama. Yang penting hatinya dulu. Nanti setelah hatinya oke, dimensi tindakan itu bakal banyak jalan. Tiba-tiba ketemu ini ya. Ya pastilah itu. Iya. Katanya teman-teman yang di TikTok nggak apa-apa, nggak paham, yang penting denger dulu gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa paham. Iya. Tapi gini, Mas Andreas, lagi-lagi soal tadi ya, salah satu caranya, salah satu opsinya kan sadar nafas tadi ya. Nah, ini yang bener yang mana nih? Aku harus sadar nafas, atau sadari bahwa nafas itu sedang ada tanpa perlu mengontrol? Yang B. Kalau Yang itu B jelas, ya? B. Oke. Tapi kayak tadi, ya kalau belum mampu ya udah semampunya. Iya, gitu. latihan dulu. Sengertinya. Seperti Eckhart Tolle kan, ya udah hadir di sini saat ini dulu, kita berusaha dulu nggak apa-apa, namanya juga pemula gitu kan ya. Sengertinya. Tapi kalau sudah bisa yang B, tadi kayak Mas Hendra bilang B. Oke. Termasuk aku harus hadir di sini sekarang, atau sadarilah bahwa kesadaran itu selalu ada di sini sekarang, bahkan tanpa diusahakan. Kalau mampu B. B ya. Kalau nggak mampu A. Iya. Kalau nggak mampu A. Kalau nggak mudeng, saya nggak mudeng ya sama mudengnya. Saya sekarang ya beneran makin paham itu kok. Kadang nanti ada yang bilang, Mas Andreas kamu kok pinter banget menjelaskannya, mudah sekali. Ada yang bilang, saya nggak paham nih orang ngomong apa. Ya tergantung. Nggak tahu, itu memang sendiri-sendiri ya sudah, semudengnya, semampunya, ya semampunya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah mampu, kadang-kadang butuh peneguhan, saya teguhkan B. Ya, tapi gini sih, kalau aku dulu ya, sadar nafas itu kan awal-awal, kok aku jatuhnya malah ke konsentrasi ya. Betul. Ini bisa jadi jebakan juga gitu. Akhirnya kan gini Mas Andreas, dikasih tahu kan sama guru gitu ya, jangan arahkan perhatian ke nafas, tapi biarkan nafas menyadarkanmu bahwa kamu hidup, itu sih. Wah, gurunya bagus. Iya, oh iya bener juga ya, tak angen-angen. Iya, jangan arahkan perhatian ke nafas, tapi biarkan nafas menyadarkanmu bahwa kamu sedang hidup gitu. Iya. Aku jadi mulai lebih aware waktu itu. Iya. Bener. Bagi yang sudah mampu, sadari bahwa kita tuh semakin nggak mengutak-utik tuh semakin bagus. Jadi bukan mengutak-atik. Ya udah biarin aja. Ini pelajaran yang paling susah tapi paling mudah. Ya udah, ada nafas ya udah. Nafasnya pendek ya udah, nafasnya panjang ya udah. Nafas terengah-engah ya udah, itu kan kehidupan sendiri. Iya. Iya sih. Jadi ini penting banget karena di mana-mana banyak sekali orang yang bertanya, aduh aku udah berusaha untuk hadir, mindfulness, latihan sadar nafas, tapi semakin dicari kok malah semakin tidak hadir ya gitu. Aku pengen belajar manifestasi, merasa diriku kekurangan, tapi setelah ikut kelas kok masih gitu-gitu aja. Karena sponsornya beda gitu. Harusnya mana dulu yang harus diubah? Apakah kemudian identitas dulu yang perlu diubah atau gimana tuh Mas? Ya itu lagi-lagi nganu ya, masing-masing perjalanan, karena nanti orang itu harus masuk fase frustrasi itu loh. Oke. Jadi pertama-tama kita akan ngutak-ngatik banyak hal kan. Kita bahkan, teman-teman kan kalau teman-teman pengen tidur, semakin berusaha pengen tidur kan, semakin nggak bisa tidur. Oke. Tidur gitu kan, semakin nggak bisa tidur. Terus teman-teman semakin apa yang teman-teman tolak malah semakin muncul. Jangan bayangkan gajah. Makin ditolak makin muncul. Makin pengen, kok malah makin jauh. Ya berarti rahasianya adalah
tidak menggenggam, tidak menolak, sadar apa adanya, itu terjadilah proses-proses otomatis tadi. Nah, tapi mampu nggak? Kalau untuk pertama belajar ya kita pakai niat. Saya niat sadar. Saya niat sadar. Nah, nanti lama-lama niat sadarnya menjadi semakin lembut, menjadi semakin lembut. Akhirnya jadi pendek-pendek tapi sering. Iya, iya, iya. Nah, ini orang akan mulai paham omongan saya mulai di fase itu. Iya, iya, Kalau benar. sebelumnya nggak paham, ya memang nggak paham, maaf gitu. Iya, iya, Nah, iya. mulai paham, Pendek-pendek pendek-pendek tapi sering. Iya, iya, iya. Nah, nanti pendek-pendek tapi sering, makin alamiah, di situ perjalanannya panjang. Kesadaran yang menyadari, oh ternyata kita tidak terpisah dari semesta alam, dan lain sebagainya. Iya kan, orang kalau udah ini kan, aduh katanya setiap usaha tuh bisa jadi jebakan. Berarti nggak perlu latihan sama sekali kan, ada juga yang seperti itu. Nah, ini rahasia yang penting teman-teman. Jangan berusaha itu ngotot. Jadi bukan kayak, wah berusaha berlebihan. Tapi kemudian kita hanyut ke sebelahnya tanpa usaha yang, ya udah sengalirnya aja. Teman-teman, ini ya teman-teman, siapapun yang nonton ini, Anda di fase Anda itu sekarang, ya itu sudah benar adanya. Cuma ya semampunya. Sudah benar adanya itu bukan berarti nggak bertumbuh. Lah pengennya apa? Oh dengerin Mas Andreas nggak paham, dengerin yang lain paham. Ya udah dengerin yang lain. Oh dengerin Mas Andreas yang paham bagian ini aja. Ya udah yang ini enggak, yang ini paham. Oh saya tuh sukanya sambil berkebun. Ya udah alamiah, itulah mintalah fatwa ke dalam hatimu. Hati ini loh yang sebenarnya guru sejati itu loh. Itu lebih penting sih teman-teman, serius. Oke. Nah, kalau Mas Andreas mungkin di pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, ada nggak contoh praktis yang membebaskan begitu? Bisakah dipandu secara singkat gitu, cara merasakan kesadaran tanpa usaha? Ya misalnya lewat penglihatan, pendengaran, atau misalnya sensasi tubuh atau gimana gitu kan? Benar-benar rest as awareness gitu. Gimana? Mari ya teman-teman. Kita ini tentu nggak bisa dipahami semua orang, tapi ya lihat bahwa kesadaran itu tuh apapun yang teman-teman alami sekarang, itu adalah ekspresi dari kesadaran. Seperti cermin yang memantulkan banyak warna, merah, hijau, semua pengalaman terkenali, semua pengalaman terasa, tapi ya semua ini dalam kesadaran. Mungkin ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh, tapi lepaskan semua teori itu dulu. Semuanya sungguh adalah secara alamiah kesadaran. Mungkin bersama-sama kita melihat sedikit, oh iya, ada pengalaman terjadi, ada suara, ada gerak, dan semuanya senantiasa hadir dalam kesadaran. Saya bukan hanya tubuh, karena tubuh itu bergerak. Tubuh dari masa kecil sampai dewasa. Saya bukan hanya emosi berganti. Pagi senang, sorenya sedih. Pikiran bergerak-bergerak. Perhatian meloncat. Siapakah yang menyadari semuanya ini? Siapakah yang sadar? Tidak usah digenggam. Beristirahat aja pendek-pendek. Bersama-sama kita rileks. Apapun yang Anda temui sekarang, itu benar. Lepaskan konsep, udah benar belum ya? Udah sampai belum ya? Apapun yang Anda rasakan sekarang, Anda udah sampai. Tapi ya nanti lama-lama semakin mengerti kita. Semuanya memang ekspresi dari kesadaran. Seperti ombak-ombak yang berada dalam laut, seperti awan-awan yang berada dalam langit. Beristirahat, beristirahat. Semua sungguh adalah ekspresi dari kesadaran. Dan kita boleh mengaminkan kesadaran itu lewat ilmu-ilmu apapun, lewat afirmasi apapun. Sekarang kita aminkan yuk. Bukan karena kesadaran itu harus diaminkan, tapi karena kecintaan kita terhadap keutuhan, kualitas ketuhanan.
Selalu ini adalah kesadaran, tapi mari kita aminkan. Mungkin cuma dengan berkata ya, 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 yes, ya. Atau cukup dengan berkata amin, amin, amin. Cukup dengan merasakan nafas Anda. Atau apapun yang pengen Anda lakukan sekarang secara natural, izinkan kesadaran itu terasa. Teraminkan ya, kesadarannya sendiri itu luas, tapi dia teraminkan di tubuh Anda. Biarkan tubuhnya bergerak dengan tidak kaku. Kalau mau gerak, silahkan gerak. Mata berkedip, mau tutup mata boleh, buka mata boleh. Kita aminkan lagi, ya. Ya, ya, berkah, berkah, berkah. Dan ini Anda boleh lanjutkan pakai cara Anda sendiri ya. Itulah kita mengaminkan dan melihat bahwa semuanya sungguh adalah kesadaran. Itu sih. Oke, keren banget nih Mas Andreas. Tapi mungkin satu pertanyaan, kacamatanya dipakai dia Mas kayaknya ya. Apa? Iya, kacamatanya dipakai itu keren nanti. Nah, Mas, Apa? minta tolong kacamatanya dipakai. Lah, itu keren nih, biar fotonya mantap. Satu pertanyaan terakhir, Mas Andreas. Kalau misalnya kita sudah tidak berusaha hadir, wah, aku tuh jadi teringat pertama kali kita ketemu kalau pakai kacamata itu gitu. Tidak mengejar pencerahan, kita sudah tidak terikat lagi sama yang namanya metode. Yang tersisa apa, Bung Andreas? Yang tersisa kehidupan alamiah gitu. Kalau kita nggak mikir, kalau kita nggak terlalu banyak hanyut di teori pikiran, ketika saya menepukkan tangan gini, teman-teman semua langsung menjadi tepukan tangan itu loh. Ya, iya kan? Langsung. Ketika saya berkata ya dan suara ya itu terdengar, ya itu teman-teman adalah kehidupan itu. Ya, teman-teman langsung menjadi itu. Iya. Tapi kalau lagi mikir ya enggak. Oh ini Andreas, dia di luar saya. Ya itu namanya mikir. Tapi kalau nanti pikirannya sudah semakin lumer, musim semi, musim hujan, musim kemarau, sakit, sedih, tangis, nggak kuat, marah, lancar, nggak lancar. Ya itu kehidupan, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang dipaksa. Sebisanya berikhtiar tetap memberkahi, tapi ya tahu ini seperti kayak mimpi, nggak kita genggam apapun gitu. Doakan saya juga ya terus di jalan ini. Amin. Buat yang sudah mampu, jangan tertipu oleh mimpi-mimpi tadi ya, termasuk ya apapun. Tapi ya lepaskan, terbebas dan terbuka alamiah. Iya. Thank you ya, terima kasih banyak Bung Andreas, Mas Andreas, makasih banyak memberikan warna tersendiri di Ngaji Roso. Perspektif tentang state of awareness ini menjadi sesuatu yang ya alhamdulillah, puji syukur teman-teman udah lebih paham ketimbang yang dulu-dulu di awal gitu ya. Ada Mas Riko, ada Mas Andreas, ini kan memberikan spektrum knowledge yang berbeda, lebih advance gitu di Ngaji Roso. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, dan buat sahabat-sahabat semua yang mau mengikuti kajian atau kemudian perspektif Bung Andreas yang lebih keren, mungkin bisa join di akun TikToknya mungkin ya. Ada Bung Andreas. Bung Andreas. Dan kalau ingin join di grup WA, WhatsApp, Pejalan Keajaiban, nanti juga bisa lewat saya. Nanti saya kasih ke Bung Andreas. Terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan berkah buat sahabat semuanya. Thank you semua.